Seorang mahasiswa di Yogyakarta ditangkap aparat lantaran melakukan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Guna melancarkan aksi bejatnya, tersangka membujuk korban dengan iming-iming uang jajan. Polda Metro Jaya meringkus tersangka warga negara asing yang terlibat kasus eksploitasi anak di bawah umur. Tersangka FA, pria 65 tahun berkebangsaan Prancis, tertangkap basah di sebuah hotel di Jakarta Barat ketika hendak menganiaya dua korban di bawah umur. Aparat kepolisian Polres Batang mengamankan seorang pria yang tertangkap basah mencabuli dua anak di bawah umur di sebuah gubuk. Korban yang dicabuli merupakan anak laki-laki dengan jumlah sementara 4 orang. Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak bukanlah hal yang asing lagi. Sudah banyak kasus-kasus kekerasan seksual pada anak yang bisa ditemukan di situs-situs berita. Istilah pedofil atau pedofilia tentunya sudah tidak asing lagi. Ketika berbicara tentang kasus pedofil, biasanya orang akan berpikir bahwa korban dari kasus tersebut adalah anak-anak usia sekolah yang masih berada di bawah umur. Namun, ternyata anak-anak yang masih lebih kecil, bahkan yang masih bayi juga dapat menjadi korban pedofilia. Dan kasus-kasus pedofil dapat terjadi di mana saja, termasuk keluarga, sekolah, dan tempat umum. Baru-baru ini, terdapat kasus di mana seorang pria mencabuli balita, anak tetangganya sendiri. Korban yang masih balita dibujuk dengan uang untuk ikut dan masuk ke dalam kamar, lalu pelaku pun melakukan aksinya. Ini menunjukkan bahwa bahkan balita pun dapat menjadi sasaran kekerasan seksual dari pedofilia. Tidak hanya itu, kasus pedofil juga tidak hanya terjadi pada anak perempuan. Anak lelaki pun dapat menjadi korban. Selain itu, kami juga menemukan film dokumenter singkat yang diunggah di YouTube dengan judul Social Media Dangers Exposed by Mom Posing as 11 Years Old. Film dokumenter singkat itu menceritakan seorang ibu yang berpura-pura sebagai remaja berumur 15 tahun yang bernama Libby dan anak-anak berumur 11 tahun yang bernama Bailey di platform Instagram dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti dan menangkap para pelaku pedofilia yang melakukan pelecehan seksual di media sosial. Di dalam film dokumenter singkat tersebut terlihat banyak sekali laki-laki dewasa yang mengirimkan pesan tidak senonoh seperti ajakan untuk berhubungan seksual serta pertanyaan-pertanyaan yang menjurus pada hal-hal yang berbau aktivitas seksual kepada Libby dan Bailey ini. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku pelecehan seksual juga banyak yang mengincar korban melalui media sosial di zaman yang semakin canggih ini. Pedofilia sendiri merupakan salah satu jenis dari parafilia, yaitu gangguan seksual yang menyimpang. Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Psychiatric Disorders 4 atau DSM-4, pedofilia merupakan salah satu gangguan mental di mana individu memiliki dorongan serta fantasi seksual yang kuat dan berulang kepada anak pra-remaja. DSM-5 menyatakan bahwa prevalensi orang dengan gangguan pedofilia tidak dapat diketahui secara pasti, tetapi pada laki-laki diperkirakan maksimal 3-5% dari populasi, dan pada perempuan kemungkinan memiliki prevalensi yang lebih rendah daripada itu. DSM-5 mencatat beberapa faktor risiko gangguan pedofilia, yaitu yang pertama, temperamental. DSM-5 menyatakan bahwa ada kemungkinan adanya interaksi antara gangguan antisosial dan pedofilia, sehingga gangguan antisosial juga bisa dianggap sebagai salah satu faktor risiko pedofilia. Lalu yang kedua adalah lingkungan. Laki-laki yang terdiagnosis pedofilia seringkali melaporkan bahwa dirinya juga pernah mengalami pelecehan seksual saat anak-anak. Namun, tidak ada kesimpulan jelas apakah keduanya bersifat kausal. Dan yang ketiga adalah genetik dan fisiologis. Faktor-faktor genetis yang terkait dengan perkembangan neurodevelopmental juga dianggap sebagai faktor resiko terhadap gangguan pedofilia. Dengan banyaknya kasus pedofilia yang terjadi, ada yang perlu kita ingat. Tidak semua orang dengan pedofilia adalah pelaku sexual abuse.
Mereka memang memiliki ketertarikan seksual dengan anak di bawah umur, namun belum tentu mereka melampiaskan hasrat seksual mereka kepada anak-anak. Masih ada beberapa orang dengan gangguan pedofilia yang bisa menahan diri mereka untuk tidak mendekat secara seksual kepada anak-anak. Lalu, apa yang bisa kita lakukan apabila ada orang di sekitar kita yang memiliki gangguan pedofilia? Yang pertama, jangan menghakimi. Tidak ada orang yang memilih untuk menjadi pedofil. Oleh karena itu, bantu mereka untuk menghadapi masalah ini dengan memberikan dukungan seperti mendengarkan mereka dan membantu mereka agar mereka bisa mengontrol dorongan seks mereka dan tidak melakukan tindak kriminal. Selain itu, bantu mereka untuk menemui tenaga profesional seperti psikolog untuk mendapatkan pertolongan. Jadi, apakah pedofilia bisa diobati? Dari penelitian dan studi kasus yang dilakukan terkait dengan pedofilia, ada beberapa metode yang ditemukan dapat menjadi terapi yang efektif untuk gangguan pedofilia. Di antaranya adalah terapi aversif, cognitive behavioral therapy, dan social skills training. Yang perlu diingat adalah terapi-terapi ini bertujuan untuk mengurangi kecenderungan pedofilia, bukan menghilangkan. Hal ini karena kecenderungan menyukai anak-anak tidak bisa dihilangkan. Oleh karena itu, terapi ini dilakukan agar mereka dapat mengontrol dorongan seksualnya dan tidak melakukan tindak kriminal. Jadi, apabila kamu atau orang di sekitarmu memiliki kecenderungan seksual pada anak-anak, jangan ragu untuk segera mencari bantuan kepada tenaga profesional ya. Sedia payung sebelum hujan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ingin makan mie, belinya bakmi. Tidak lupa minumnya jus alpukat. Cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat.